Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali bertemu dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas masih seputar tentang bagaimana merumuskan masalah penelitian. Kalau di video sebelumnya saya membahas 5 cara praktis merumuskan masalah penelitian berdasarkan artikel penelitian terdahulu. Di video kali ini ada 2 cara lagi yang mungkin bisa kita gunakan selain 5 cara tersebut. Saksikan ya sampai selesai. Masalah penelitian adalah kunci awal sebelum kita melakukan penelitian. In the beginning was not the word, but a problem. Ya. Apabila kita sudah bisa mengidentifikasi masalah dengan baik, hakikatnya kita telah mencapai setengah dari perjalanan penelitian kita. Ya. Oleh karena itu, merumuskan masalah adalah suatu hal yang sangat penting. Apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah secara umum kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu adalah masalah. Dalam penelitian, ada cara-cara yang bisa kita gunakan untuk merumuskan masalah. 5 cara praktis yang sudah saya share di video sebelumnya. Jika Anda masih kesulitan untuk menemukan dari artikel penelitian terdahulu, berikut ada 2 cara yang bisa kita gunakan selain cara tersebut. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan orang yang memiliki otoritas. Kita bahas satu persatu. Pengamatan terhadap dunia sekitar atau observasi terhadap lingkungan. Di dalam setiap kita pasti punya lingkungan yang akan menjadi pengamatan. Baik itu kita sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai pelatih, dan seterusnya dalam konteks penjas. Bahkan seorang awam pun pasti punya namanya lingkungan yang bisa diamati. Nah, dalam lingkungan pengamatan tersebut, kita bisa menemukan masalah penelitian. Misalnya, seorang mahasiswa bisa mengobservasi lingkungan sekitarnya untuk menemukan masalah penelitian. Mahasiswa PJKR misalnya bisa mengamati kegiatan di sebuah klub olahraga tertentu, atau saat ada kegiatan magang di sekolah bisa mengamati dan menemukan masalah dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Begitu pula seorang guru atau pelatih bisa menemukan masalah dari pengamatan mengajar atau melatihnya. Cara yang kedua adalah berdiskusi dengan orang yang memiliki otoritas. Otoritas di sini adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Sebagai contoh, seorang pelatih sepak bola, kita anggap memiliki keahlian di bidang pelatihan sepak bola. Karena itu, kita bisa berdiskusi dengannya untuk kemudian dapat menemukan masalah di seputar olahraga sepak bola. Kita bisa datang kepada ahli psikologi olahraga untuk mencari tahu permasalahan mental apa yang sering menjadi titik lemah para atlet. Kita juga bisa datang dan berdiskusi dengan guru atau kepala sekolah untuk menemukan masalah dalam dunia pendidikan. Kita bisa datang kepada ahli gizi untuk mencari tahu persoalan nutrisi yang paling krusial yang dimiliki oleh para atlet. Ciri masalah yang baik. Untuk dapat mengidentifikasi apakah masalah penelitian kita baik atau tidak, berikut ciri-ciri masalah yang baik. Yang pertama adalah masalah tersebut memiliki nilai ilmiah. Maksudnya, masalah tersebut memiliki orisinalitas atau ada kebaruan. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang, maka harus ada perbedaan antara penelitian kita
dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Kemudian yang dimaksud memiliki nilai ilmiah yang kedua adalah masalah tersebut memiliki nilai manfaat yang tinggi. Karena pada hakikatnya penelitian adalah upaya untuk memecahkan masalah, dan ketika masalah tersebut berhasil dipecahkan, tentu akan bermanfaat tidak saja bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi kehidupan. Semakin tinggi nilai manfaat, semakin baik masalah penelitian tersebut. Itu maksud dari penelitian memiliki nilai ilmiah. Ciri yang kedua bahwa masalah penelitian yang baik adalah masalah tersebut layak untuk diteliti atau researchable. Maksudnya adalah bahwa tersedia data dan metode pengukurannya. Tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan penelitian karena tidak adanya data dan metode pengukurannya. Oleh karena itu, pastikan masalah kita adalah masalah yang bisa diukur dan tersedia datanya. Kemudian layak diteliti ketika terjangkau biaya, waktu, dan tenaga oleh peneliti. Ya, karena penelitian acap kali membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga, maka pastikan dalam menentukan masalah penelitian mempertimbangkan faktor tersebut sehingga bisa terjangkau oleh peneliti. Kemudian yang dimaksud dengan layak untuk diteliti yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan norma dan adat atau hukum. Walaupun tujuan penelitian untuk memecahkan masalah, maka perlu dipertimbangkan juga secara cermat, jangan sampai bersinggungan atau bahkan bertentangan dengan norma adat dan hukum. Misalnya, memberikan treatment dengan subjek manusia berupa zat kimia yang bisa merugikan kesehatan. Ini tentu bertentangan dengan norma dan hukum. Ciri masalah yang baik yang ketiga adalah masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya, satu, menarik bagi peneliti. Yang kedua, sesuai dengan kompetensi atau kualifikasi kemampuan peneliti. Demikian teman-teman sharing dari saya di video kali ini. Jika ada manfaatnya, silakan share sebanyak-banyaknya kepada yang lain agar bisa semakin luas kebermanfaatan ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.